down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan, mahasiswa Stikes Yarsi Pontianak. Dalam hal ini dalam penyuluhan kesehatan program pembelajaran profesi Nurse 2025. Kali ini kita akan bersama klien yang bernama Bapak Lautan, ya benar, yang menderita penyakit TBC, yang dalam hal ini akan kita lakukan penyuluhan kesehatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan video ini dibuat untuk melaksanakan tugas pembelajaran di tahun 2025. Mari kita saksikan bersama. Bapak Lautan, saya Muhammad Ihsan. Kita akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit Bapak. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan kira-kira 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk itu mari kita mulai, Pak, ya. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Bapak sudah minum obat? Sudah, ya. Artinya dalam proses penyembuhan, ya. Oke. Di Puskesmas Marit Mayor. Benar. Oke. Bapak tahu apa itu TBC? Nah, infeksi ya kata orangnya, infeksi. Oke, TBC itu adalah tuberkulosis, penyakit yang menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini berbahaya, Pak. Penyakit ini menular. TBC dikenal dengan sebutan 3 huruf, TBC. Paru-paru basah atau black paru dan lain-lain. Kuman TBC paling sering menyerang paru-paru, Pak. Paru-paru kita ini. Paru-paru kita ini diserangnya dapat menyerang juga orang lain kalau kita batuk bersin tanpa menggunakan masker. Maka daripada itu, sebelum kita melakukan penyuluhan tadi, saya minta Bapak bermasker. Bapak udah baca yang Bapak situ? Sudah, ya. TBC bukan penyakit keturunan atau guna-guna, Pak. Itu murni penyakit infeksi paru-paru. Gejala-gejala utama TBC, pertama, batuk terus menerus lebih dari 2 minggu. Terus gejala penyerta lainnya seperti demam yang berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, berat badan menurun, kadang dahak bercampur darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari meski tidak ada kegiatan. Bila yang mempunyai gejala-gejala tersebut, segera periksakan layanan kesehatan terkait. Kebetulan Bapak di sini wilayah Marit Mayor. Yang perlu Bapak ketahui, penularan TBC melalui udara, percikan dahak, atau batuk tanpa ada penutup mulut. Itu cara penularannya. Karena jika daya tubuh menurun, kuman TBC dapat aktif memperbanyak diri, maka yang sakit dapat menularkan. TBC tidak menularkan melalui perlengkapan pribadi seperti peralatan makan atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien TBC. Tapi ini masih dalam kategori sedikit perdebatan. Karena kalau sudah bekas pasien yang TBC, kadang-kadang kalau sudah batuk, ada yang mengatakan masih bertahan di luar daripada udara. Tapi ada juga yang mengatakan itu kuman tidak berbahaya. Tergantung saja yang
yang paling berisiko dalam penyakit TBC? Yang pertama saya jelaskan. Ingat Pak ya, anak-anak yang berisiko. Terus orang HIV/AIDS, orang usia lanjut, obesitas, merokok, atau kontak erat dengan serumah dengan pasien TBC. Itu yang paling berisiko. Pemeriksaannya di antara yang harus kita lakukan dalam pencegahan TBC ini, terus pemeriksaan dahak atau sekutu. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan, dilihat ada enggak dahak itu kuman TBC. Terus ada juga terkadang kalau sekarang sudah lebih lengkap fasilitas kesehatannya, makanya Bapak didata dalam puskesmas untuk pemeriksaan yang dicurigai TBC, benar kan? Cara mengeluarkan dahak yang benar. Nah, kalau seandainya Bapak batuk, mengeluarkan dahaknya, pertama mengeluarkan dahak itu di tempat khusus Pak. Kan Bapak udah sampaikan ke saya ada harus Bapak batuk kan? Nah, terus bila sulit mengeluarkan dahak, lakukan coba minum air hangat, teh hangat, biar lebih dahaknya mudah keluar. Mencegah penularan. Nah, kalau sudah TBC Pak, dengan pasien yang minum obat seperti Bapak, itu sama dengan mencegah penularan. Karena kuman orang yang sedang sakit tapi dalam pengobatan itu tidak akan tinggi. Jadi untuk penularannya berkurang. Pasien TBC harus menutup mulutnya pada waktu-waktu batuk atau bersin. Tidak membuang dahak sembarangan, membuang dahak tempat khusus atau tertutup seperti wastafel yang mengalir dan disiram. Pengobatan ini pasien diberikan obat selama 6 sampai 8 bulan. Diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan, dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan kosong di pagi hari. Jadi pagi-pagi sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, Bapak minum obat. Bapak minum obat pagi kan? Pagi ya. Nah, tahap pemberian obat tahap awal 2 sampai 3 bulan diminum setiap hari, benar kan? Nah, tahap lanjutan 4 sampai 5 bulan diminum 3 kali seminggu. Bila tidak bantu, dapat menyebabkan pasien menjadi resisten terhadap obat anti TBC, atau paling parah menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, sesak dan lain-lain. Obat TBC ini memang digratis oleh pemerintah di puskesmas layanan terdekat. Betul ya? Gratis Bapak menerima obat TBC ya? Ya. Jadi TBC itu adalah penyakit yang berbahaya, dapat menular ke orang lain. Kalau boleh saya tanya dalam penjelasan ini yang singkat dengan istilah TBC, kira-kira menularnya itu dari apa saja? Batuk atau bersin, betul. Kalau kita makan satu rumah itu dengan orang TBC, bisa tak menular? Tak bisa. Nah, tapi tak bisa kalau pasiennya rutin minum obat. Kalau dia tak rutin minum obat, bekas makanan juga berbahaya karena kumannya masih tinggi. Jadi penjelasan tentang TBC saya rasa Bapak sudah banyak dapat di puskesmas. Hanya saja saya mempertegas dalam hari ini kita bahwasanya program TBC bukan hanya daripada sudut pemerintah, tapi di wilayah-wilayah pengobatan
khusus dari mahasiswa-mahasiswa yang dalam progres belajar, Pak. Artinya apa? Jika ada layanan-layanan yang belum tersentuh, mahasiswa dapat memfasilitasi menjadi objek penyambung ke daripada tempat akses layanan kesehatan. Jadi kalau seandainya ada pasien-pasien di lingkungan Bapak yang belum tersentuh dengan obat, mari sampaikan kepada kami, mumpung dalam hal ini kita dalam turun praktek, supaya layanan-layanan kesehatan pasien-pasien TBC dapat tersentuh satu demi satu untuk memutus mata rantai. Jelas, Pak? Nah, Bapak Lotan dalam hal ini minum obat kira-kira teratur atau enggak? Teratur ya. Mudah-mudahan Bapak Lotan dapat sembuh dari penyakitnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang sudah Bapak laksanakan. Ini kan sudah 2 bulan nih minggu depan. Mudah-mudahan sisa beberapa bulan ke depan jangan sampai putus obat supaya tidak resisten atau kebal kuman. Dari saya rasa cukup. Saya mau ulang lagi. Kira-kira penularan TBC tadi dari apa saja, Pak Lotan? Batuk, bersin. Kalau batuk perlu nak kita tutup mulut atau pakai masker? Perlu tutup supaya kuman tidak menyebar. Baik, Pak Lotan, saya rasa cukup jelas dan Bapak sudah memahami tata laksana dalam pengobatan ini. Saya berharap Bapak terus-menerus rutin obatnya. Jika ada apa-apa, kalau memang Bapak butuhkan saya mematikan kontak person HP saya sudah Bapak pegang. Kalau Bapak membutuhkan penjelasan yang lebih detail dalam hal ini setelah ini, Bapak bisa hubungi saya supaya saya bisa dibatani dengan layanan puskesmas terdekat untuk memonitoring Bapak lebih jauh. Terima kasih, Pak, atas